kembali lagi guys ya. Kembali lagi di channel kita, channel Batui, bacot tapi santuy. Sekarang ini hari Sabtu guys ya, akhir minggu. Tapi aku disuruh kerja karena supir tidak ada. Sebenarnya aku nolak guys, tapi dipaksa, ya udahlah, kerjakan aja lah ya kan. Tapi aku sudah selesai mengantar barang ya, aku sudah selesai dari filiale. Aku sudah selesai mengerjakan kerjaanku. Sekarang aku sedang di lager di gudang utama guys. Sudah mengembalikan kunci, jadi aku mau pulang. Nah, perjalanan memang 30 menit ke tempat tujuan. Jadi selagi aku pulang, kita bincang-bincang sedikit. Aku ngebacot lah ya, seperti biasa ya, karena membosankan, boring. Ini sudah di poin dimana aku sudah bosan sekali guys ya. Kemarin aku bilang sama kantor, aku nggak bisa kerja hari ini, udah kurang tidur aku bilang. Tapi supirnya nggak ada dan mereka bilang aku harus yang berkendara, jadi apa boleh buat lah. Tapi meskipun tetap lelah, tetap ada motivasi kalau kita mendapatkan gaji gitu guys ya. Jadi aku bahas sedikit lah mengenai gaji ya, apalagi gaji hari Sabtu gini guys. Hari Sabtu gini kami mendapat gaji tidak banyak dan tidak sedikit juga. Sekitar 100 euro ya. Itu plus dengan spesen atau apa namanya spesen ini ya, uang makan ya, dan Nachtstunde atau shift malam. Nah, kalau spesennya sendiri itu 7 euro guys, dan Nachtstundenya, shift malamnya itu sekitar 3 euro per 1 jam. Jadi di perusahaan kami ini ya, shift malam itu terhitung dari jam 12 atau jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Jadi kalau kita mulai dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi, artinya katakanlah aku ini sudah jam 10 nih. Nah, tadi aku mulai kan jam 12 malam. Jadi jam 12 sampai jam 6 itu dihitung 6 jam. Itulah shift malamku. Dikali dengan 3 euro, 18 euro plus spesen atau uang makan itu 7 euro, artinya 25 euro ya, dan plus gaji di hari Sabtu itu 100 euro, artinya aku hari ini dapat 125 euro guys ya. Kalau di kurs Indonesia kan sekarang itu 17.500, memang sedih, maksudnya uang mata uang kita menurun ya. 17.500 dikali dengan 125 euro, aku dapat hari Sabtu bekerja itu 2.100.000 guys ya, sekitar 2.100.000 atau 2.200.000. Nah, itulah gaji supir ekspedisi di Jerman guys. Jadi nggak banyak dan nggak sedikit juga, terutama di ini ya, di Jerman ya. Pas-pasan lah sebenarnya di sini. Kalau perusahaan-perusahaan besar mungkin menawarkan lebih banyak lagi guys. Tapi aku punya pertimbangan, banyak pertimbangan kenapa harus menetap di perusahaan yang tidak terlalu besar. Yaitu akulah yang tahu ya kan. Nggak semua orang tahu guys. Terus berapa gaji utamanya dalam 1 bulan? Ya itu bervariasi guys ya. Gaji supir Ausbildung atau pekerja itu bervariasi tergantung provinsi di mana orang itu bekerja dan perusahaannya. Itu menjadi faktor yang utama ya, dan kebaikan bosnya juga. Itu juga faktor yang paling penting. Jadi kalau kami ini sensitif ya, sebenarnya agak sensitif lah topik ini kalau kita bicara di sesama orang Jerman ya, masalah gaji. Tapi aku rasa ya itu pemikiran
ini ya, apa relatif aku rasa ya. Kita perlu tahu gaji seseorang itu supaya kita dapat informasi. Jadi kedepannya pun kita bisa menuntut apa yang menjadi hak kita berdasarkan informasi yang kita terima ini gitu guys. Jadi supaya tidak ada pembodohan lah aku rasa. Kalau aku sendiri terhadap teman-temanku yang lain ya, kolega-kolega yang lain, aku terbuka masalah gaji, berapa yang aku dapatkan, berapa sekian, berapa ini, berapa itu, kayak gitu guys. Aku katakan ya, meskipun mereka nggak mau terbuka, aku nggak peduli lah. Aku rasa ini ilmu yang harus kau tahu, informasi yang harus kau tahu. Siapa tahu kamu dapat lebih rendah, ya mungkin kamu bisa komplain gitu ya. Kalau orang lain kan enggak, gaji aku aja yang tahu, kalau kamu nggak perlu tahu gajiku berapa. Agak sulit sebenarnya aku ya termasuk berpikir seperti itu. Aku rasa kalau ada orang berpikir begitu, aku menganggap ya dia tidak mau berbagi informasi gitu. Itu aja kan, mungkin ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Tapi ya udahlah, itu pribadi masing-masing setiap orang lah. Tapi kalau aku sendiri, aku terbuka masalah gaji supaya kita semua ada informasi gitu, karena aku nggak suka ada penipuan di antara kita. Jadi begitulah guys ya, gaji yang aku dapatkan itu sekitar 2.100.000 kalau di hari Sabtu guys. Kalau di per bulannya ada telepon ini. Bentar guys ya. Nah, kalau per bulannya aku dapat sekitar berapa ya? Aku nggak tahu berapa aslinya sebenarnya, karena aku nggak pernah minta slip gaji ya. Jarang lah. Kalau ada hal yang tidak jelas, maksudnya penurunan yang drastis gitu, ya aku minta slip gajinya. Misalnya penurunan drastis itu karena aku ada melanggar aturan gitu ya kan, kena denda. Nah itu kan dipotong dari gaji kami guys ya. Jadi aku minta slip gajinya. Oh, aku tahu sekian yang dipotong. Utang juga ada sama bos dipotong, jadi aku paham mengapa gajiku sekian itu. Kalau ada terlalu jauh lah penurunannya guys, jadi baru aku minta sedikit gaji. Tapi kalau tiap bulannya jarang aku minta ya, jarang aku perhatikan. Kalau perusahaan kami sendiri, aku sendiri ya mendapatkan ya hampir sampai 2.200 lah ya, 2.200 euro bruto. Salah, bukan bruto, neto maksudnya, neto. Nah, tapi itu sebenarnya nggak sampai 2.200 ya, 2.100 kali ya. Iya berapa ya? Ya hampir 2.200 lah. Karena aku ada ini ya, ada cicilan yang harus kubayar sama bosku ya kan. Jadi dipotong ya, dapat slip gajinya sampai 1.900 lah, 1.000 hampir 1.900 lah dapat bersih. Karena itu sudah dipotong dengan tempat aku tinggal, dipotong juga utangku. Sedih guys, sedih sebagai perantau di Jerman ini kalau kita punya utang. Tapi nggak terasa ya. Inilah bacot-bacotku guys. Pahamilah aku yang lemah ini. Aduh, itu 1.900 berapa lah itu? Kalau dikalikan dengan kurs Indonesia 17.500 bisa sampai 25-an juta ya. Iya, 25-an juta sebulan. Nah itu neto ya. Jadi kita sudah bayar lah semuanya di situ. Kita cuma mikirkan makan doang dan jalan-jalan, mungkin beli apa kebutuhan yang nggak penting. Kayak ini kamera ini, kebutuhan nggak penting ini. Terus kalau bruto sebenarnya itu bisa mencapai angka 40-an juta guys ya, gaji bruto kami. Gaji bruto itu
pekerja yang sudah bekerja dalam waktu tertentu, dalam tahun tertentu itu mendapatkan uang pensiun. Jadi misalnya nih, kalau aku pensiun, aku mau pulang lah ke Indonesia, nah aku dapat uang pensiun guys ya, dia dikirimkan per bulan. Nah itu menjadi keuntungan kalau kita bekerja di luar negeri, lama di luar negeri, baru berpikir pulang aja kan gitu. Lebih banyak dia dapatnya, walaupun pensiun itu nggak mahal apanya ya, nggak tinggi ya pembayarannya, kecil lah dibilang. Karena kalau kita pulang ke Indonesia aja jadi kelihatan lebih besar aja, karena dirupiahkan bisa sampai 6 sampai 7 juta lah kayaknya, lebih lah kali kalau uang pensiunan kalau misalnya kita pulang ke Indonesia. Jadi bukan cuma PNS saja, kalau di Indonesia kan menantu idaman PNS katanya. Karena apa? Karena mereka yang dapatkan pensiunan kan gitu, jaminan tuanya terjamin, masa tuanya terjamin, lebih gampang mencicil mungkin begitu. Karena ya inilah aparatur sipil negara ya kan, jadi lah. Jadi di Jerman ya tukang sapu pun dibilang, yang office boy juga itu dapatkan pensiunan semuanya guys ya. Jadi dari gaji utama itu dipotong lah tadi Krankenversicherung, dipotong juga ada uang pensiun, dipotong juga kalau untuk orang Kristen gitu, orang evangelis itu dipotong pajak gereja juga ada, apalagi Arbeitslos juga ada. Jadi banyak yang potongan-potongannya, apalagi di sini pajak kalau kita belum menikah itu tinggi ya guys ya, sangat tinggi lah dibandingkan yang sudah menikah dan yang sudah punya anak. Kalau yang punya anak lebih rendah lagi pajaknya dan mendapat tunjangan anak dari pemerintah. Nah mungkin itu terdengar kecil ya bagi orang-orang yang sudah bekerja di Jerman, merasa perbandingannya wah ini ya kawan kok kecil sekali gajinya sebagai supir, apalagi supir ini kan supir internasional ya kan. Kenapa kecil ya? Ya itu tergantung perusahaan di mana kita bekerja guys. Sebenarnya kalau perusahaan di mana aku bekerja, maksudku di Nito ini ya, lager utamanya, aku kan ini disewakan ya sama orang lain. Kalau aku bekerja langsung di bawah supermarket ini, itu gaji Nito ku bisa sampai 3.000 guys ya. Aku pernah nanya lah sama mereka supir-supir yang bekerja secara langsung sama supermarket Nito ini guys, gaji mereka sampai 3.000 sampai 3.300, 3.500. Itu artinya sekitar 50 juta ya kan, besar kali ya kan, setahun bisa dapat 600 juta. Apalagi kalau bekerja di hari Sabtu dan di hari Minggu itu lebih tinggi lagi dapat mereka. Kalau kami kan ya standar aja lah. Tapi tetaplah setiap perusahaan itu ada kenyamanannya, ada sisi positif dan negatifnya. Kalau perusahaan besar sebenarnya kita dianggap sebagai angka aja guys ya. Si Anu, nama si Anu siapa? Kalau kita tanya bosnya siapa namanya, nggak tahu. Aku tahu dia nomor 17, itu aja sebenarnya. Personal nomornya 1765, misalnya gitu. Kalau kami kan sama bosku sendiri kan aku kayak ya udah dekat aja gitu, ngomong aja, jumpa di luar ya ngomong, jumpa di dapur bicara ceritanya pribadi. Kalau perusahaan besar kan mungkin nggak kenal siapa bosnya sama mereka ya kan. Kalau kami kan kenal, kayak aku contohnya, aku pun banyak juga dibantu oleh bosku kan, banyak cicilan guys. Sedih. Jadi apalagi bos kami ini suka sama orang Indonesia guys, suka dia sama orang Indonesia, sama orang Vietnam berkelahi terus. Makanya dia kalau ada melamar orang Indonesia ya kan, apalagi kalau udah di Jerman dia tinggal, wah langsung lah, ya udah datang aja langsung, nggak usah interview. Bisa ini nggak? Oh bisa lah, gas. Karena kami pembuka dasar di sini guys. Jadi aku angkatan pertama lah di perusahaan kami ini. Dulu memang dianggap sebelah mata lah dipandang gitu kami ya. Rupanya kinerja kami baik dan tidak seperti pelajar-pelajarnya, jadi lebih apa lagi kan,
jauh lebih baik lah di perusahaan kami ini guys ya, jauh lah lebih baik. Kalau yang lain-lain itu belum tentu sehebat kami pengalamannya. Kami kalau mobil rusak di jalan itu dituntut pakai ini loh, pakai handphone. bongkar ini ya katanya. Jadi memang parah ya kan, tapi itu membuat kita ini jadi tahu gitu, pada bagian kelistrikan ini rusak gimana ya gitu. Coba ini kan, ambil sana, ada nggak ini, carikan ini gitu kan. Ya, harus bisa lah bahasa Jerman ya terutama. Tapi kalau angkatan yang baru kayaknya enggak lah, karena ada orang Indonesia yang sudah ahlinya sekarang di bagian mekatronikanya, di bagian bengkelnya, jadi dia pun bisa menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Lama-kelamaan perusahaan ini jadi perusahaan Indonesia guys ya. Jadi itulah guys ya, kembali ke topik lah, ke melebar. Gajinya bisa sampai 500 juta ya setahun, itu bisa tergantung di mana perusahaannya, tergantung jam kerjanya juga, dan berapa lama dia bekerja. Jadi ini aku bahas lah masalah gaji yang sensitif supaya menjadi motivasi dan edukasi serta informasi yang kuat untuk mendatangkan adik-adik lah aku bilang ya, itu yang muda-muda yang baru mau tamat SMA di Jerman ini. Karena sekarang di negara kita ini kuliah pun kayak aku dengarin ya, udah naik biayanya. Nah sementara orang kuliah ini udah lulus, cari kerjanya susah, persyaratannya susah kali lagi gitu. Misalnya perusahaan A menerima pegawai fresh graduate katanya, pengalaman 2 tahun, maksimal umur 25 tahun, apalagi dibilang-bilang bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, kalau bisa bahasa Cina nilai plus katanya pula. Bisa ini, banyak kan persyaratannya guys. Tidak menikah lebih baik, wah, bisa menggunakan mata saringan katanya lagi. Baru tanya gaji berapa, 4 juta, ya. Aku heran melihat sistem kita sebenarnya. Terlalu banyak aturannya, tapi gajinya terlalu sedikit. Persyaratannya terlalu banyak, tapi gaji yang ditawarkan pun enggaknya banyak kali ya. Kalau di sini mau aja kerja udahlah, bisa lah udah. Gak susah kerja di Amerika, gak susah cari makan di sini lah aku bilang ya. Pengangguran aja digaji kan gitu. Ya negara mana mau kita pengangguran, dikasih kita kerjaan kan gitu jadinya. Coba siapa yang mau ini, negara mau bayar ini, tapi harus dibayar. Daripada dibayar dia, akhirnya negara berpikir bagaimana ini anak kerja kan gitu. Pada akhirnya mencari pekerjaan gak terlalu sulit. Kayak aku nih contohnya tadi tuh, hari Sabtu disuruh kerja, padahal aku udah nolak kan gitu. Kalau kita kan di negara kita kan, aduh ada nggak kerjaan ya, ada nggak, ya aku lah pakai, malah kita bilang gitu kan. Apalagi gajinya di sini yang aku bilang tadi aku bisa dapatkan 2 juta, itu gaji minimum aku rasa ya. Di perusahaan kami lah 2.100.000 dapat aku, oke lah bruto memang, tapi pada akhirnya 1.700.000 gitu. Coba 4 hari kerja, 4 kali Sabtu kerja berapa, udah setara dengan UMR di Indonesia kan gitu kan. Nah jadi dan aku rasa pun Jerman ini, aku pernah bilang juga di YouTube ya, Jerman ini salah satu dari 10 negara yang gaji supirnya cukup tinggi juga guys ya. Jadi Ausbildung sebagai driver itu aku rasa inilah pilihan lah aku bilang, dibandingkan kalau kita Ausbildung sebagai hotel Fachmann atau restoran Fachmann. Itu agak gimana ya, aku bukan ini ya, bukan merendahkan, tapi aku lihat dari teman-teman banyak yang ini ya, banyak yang besweren, apa ya, mengeluh dalam hal ketika lulus itu agak sulit katanya mencari pekerjaannya, dan sulit mendapatkan kontrak dari perusahaan. Nah, ini pengalaman lah kata orang-orang. Yakin nggak semua ya kayak gitu kan, tapi aku nggak tahu juga, gaji mereka mungkin jauh lebih tinggi, aku nggak tahu juga ya. Dariku
juga. Jadi aku punya saudara di Belanda ya kan. Jadi dia nggak punya supir juga, dia punya perusahaan kayak perusahaan kami, suami daripada kakakku ini. Jadi dia punya perusahaan kayak perusahaan kami. Pada akhirnya setiap ada pekerjaan dia mengontrak dari supir orang lain gitu loh. Artinya apa? Mereka bercerita mendapatkan supir ini sulit sekali ya kan. Misalnya nih supir di LKW belakang kiri, pasti di belakangnya ada tulisan mencari pegawai, mencari supir. Jadi aku bilang driver ini adalah pekerjaan salah satu hospital pilihan guys ya. Cocok lah untuk dipilih. Apalagi untuk laki-laki yang suka jalan-jalan, suka ini berpergian kemana-mana. Aku rasa ini pekerjaan yang cocok lah. Dan paling banyak kesempatan dapat pekerjaan di hari Sabtu. Kalau pengen kerja di hari Sabtu, iya tertutup guys. Jatuh ini kok jaket dan tertutup dia. Terlalu tajam aku beloknya. Ya aku berhenti dulu sebentar memperbaiki kamera guys ya. Perjalanan saudara tinggal 15 menit lagi ya. Tapi begitulah. Jadi banyak lah yang plus minusnya juga driver ini ya guys ya. Tapi aku bahas, kayaknya aku udah pernah bahas nih di video. Sekarang fokus masalah pendapatannya aja. Kalau teman-teman mau mendapatkan 500 juta dalam setahun ya jadi supir lah. Jadi supir, terus bekerja dengan baik-baik. Aku berhenti dulu di sini. Aku sedang memperbaiki kamera, nggak penting kali. Aku parkir di bahu jalan. Ya begitulah, supaya bisa terfokus semuanya guys ya. Di sana masih rame. Kita tunggu dulu, agak sepi guys, baru kita jalan. Yuk, ada truk. Yuk, aku lanjut guys ya. Kembali ke topik tadi guys ya. Kalau teman-teman mau mendapatkan gaji 500 juta dalam setahun, aku rasa supir menjadi pilihan. Supir menjadi pilihan. Walaupun Ausbildungnya butuh 3 tahun lamanya pekerjaan guys ya. 3 tahun lamanya belajar. Dan sampai pada akhirnya mendapat sertifikasi atau kualifikasi untuk menjadi supir secara permanen. Pegawai tetap. Nah, kalau di Inggris atau di Norwegia aku rasa pernah aku dengar ceritanya, atau di Swiss juga, itu lebih tinggi lagi gaji mereka guys ya. Ya mata uangnya pun lebih tinggi lagi dibandingkan mata uang daripada Jerman guys. Kalau bisa bahasa Norwegia mungkin bisa ke Norwegia. Tapi aku nggak tahu ya apakah di situ lebih gampang dibandingkan di Jerman ini. Jadi aku rasa Jerman adalah pilihan yang paling gampang menurutku. Itu guys ya. Yuk semangat untuk adik-adik, untuk teman-teman. Di sini nggak ada batasan umur guys ya. Jadi kalau teman-teman berumur 30 pun 35 masih bisa Ausbildung dengan syarat yang tadi, bahasa Jerman, sertifikat B1. Karena teman kami orang Vietnam, dia itu umurnya udah mendaftar ke sini 35 kalau nggak salah. Anaknya sudah 2, masih diterimanya. Gitu guys ya.
Jadi nggak ada batas maksimal umur. Nggak seperti ya di negara kita mungkin 35 atau 30 ke atas sudah sulit lah untuk melamar pekerjaan. Apalagi ini kan program Ausbildung, program pelajar sebenarnya. Nggak bisa lagi dia dianggap sebagai pelajar kalau udah umur 30 tahun. Nah kalau gaji Ausbildung memang relatif kecil sebagai sopir. Nah berapa gajinya tergantung perusahaan lagi, ya tergantung perusahaan lagi. Kalau masih pelajar biasanya itu gajinya sekitaran tahun pertama itu sekitaran 470 euro dengan catatan sudah mendapatkan rumah dan makanan sepanjang dia Ausbildung guys ya. Aku rasa itu cukup tinggi. Kenapa? Kalau di perusahaan lain mungkin ditawarkan itu 1000 sampai 1100 euro setahun untuk tahun pertama guys ya, per bulan maksudku, tapi untuk tahun pertama. Tapi kan yang menjadi masalah di Jerman ini kan harga wohnung itu atau tempat tinggal itu mahal sekali guys ya, bisa mencapai 450 euro itu udah enak lah, sudah hebat lah bisa menemukan itu. Tapi nggak bisa pula ditemukan sampai segitu, susah mencarinya guys. Pada akhirnya orang yang gaji 1100 euro itu tetap dipotong wohnung, dipotong makan, pada akhirnya sisa 400 euro juga, sama aja sebenarnya ya, atau mungkin lebih kecil. Tapi di Jerman ini juga kayak kami atau semua perusahaan itu mendapatkan uang sama kayak di Indonesia, tunjangan hari raya. Bukan tunjangan hari raya sebenarnya, apa itu ya, uang hari raya lah, uang Natal. Jadi ada uang Natal dikasih kalau di bulan Desember, dan di bulan Juli ada namanya Urlaubsgeld atau uang liburan guys ya. Kembali lagi ke perusahaan masing-masing, tergantung perusahaannya berapa yang bisa didapatkan. Jadi begitulah guys ya mengenai seluk-beluk keuangan yang ada di Jerman ini guys. Jadi janganlah patah semangat guys, langsung aja belajar bahasa Jerman. Berkali-kali aku bilang, 100 kali 200 kali, karena aku pun menetap di sini gara-gara ini aja guys ya, jujur aja ya, untuk berbisa aja masukkan keluarga dulu sebenarnya. Cuma itulah, sampai berbuih ngomong nggak didengar kata-kata kita, ya udahlah, hilang aja lah. Siapa yang mau masuk lah gitu. Karena kami bangun citra yang baik, dan ini ya, dan bosnya suka ya pastilah, seperti kita kasih orang seperti rekomendasi lah, itu kayak gitulah kira-kira. Karena sudah beberapa orang yang temanku masukkan temannya kan gitu. Sebenarnya bukan dimasukkan ya, tapi dibilang sama bosnya, bisa nggak masuk si Anu ya? Ya dia mungkin memandang kita, oh ini bisa nanti, ini baik orangnya, ya udah masukkan aja. Kayak gitu guys ya. Apalagi kalau banyak lowongan ya lebih gampang lagi. Kembalilah Jerman ini memang mengubah nasib untuk gaji yang pas-pasan menjadi gaji yang di atas pas-pasan ya. Meskipun masih tetap pas-pasan. Oke, sampai situlah guys ya, karena bateraiku juga sudah habis, baterai kamera sudah habis, baterai kamera 2-nya. Jangan patah semangat. Kalau kalian holik dalam bekerja atau ingin bekerja terus menerus, tidak senang kalau tidak bekerja, ya aku rasa driver adalah jawaban untuk setiap masalah kalian. Supir adalah menjadi jawaban atas problem kalian, oke? Karena supir banyak kerjanya, dan ini dibutuhkan di seluruh Eropa guys ya. Kalau teman-teman bisa bahasa Inggris setelah lulus dari Jerman, bisa aja pergi ke Belanda, karena di Belanda pun nggak harus bahasa Belanda, bisa kok bahasa Inggris. Setauku guys ya, karena aku bercerita dengan keluarga ya, keluarga ada beberapa yang tinggal di sana. Oke,
saling tolong menolong. Oke,